Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Muksid Hayatami. Semoga sahabat sekalian sehat semua, panjang umur, murah rezeki, terhindar dari penyakit, dan semoga bisa melaksanakan haji dan umroh ke Baitullah. Sebelum lanjut ke video, saya mohon dukungannya untuk like video ini, subscribe bagi yang belum agar lebih semangat bikin videonya, dan semangat mengabarkan atau sharing seputar umroh, haji, Makkah, Madinah, dan sekitarnya. Subscribe dan nyalakan loncengnya. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman sekalian? Mudah-mudahan sehat selalu, bahagia selalu, dan meskipun di rumah aja. Hari ini saya akan coba membahas seputar kabar di Masjidil Haram, yaitu tentang kondisi taraweh yang safnya itu berjarak. Nah, sebelumnya kita pernah mendengar atau pernah melihat kabar bahwa di Indonesia itu ada yang seperti itu. Artinya yang melakukan sholat dengan jarak safnya itu 1 meter. Nah, ini sempat viral dan sempat rame. Nah, gambarnya bisa teman-teman lihat seperti ini ya. Jadi ada jemaah yang satu sama lain, safnya ini jaraknya 1 meter. Nah, ini bagaimana nanti tanggapan dari pihak para kiai, para ulama, nanti kita akan coba bahas. Dan saya juga akan mengajak teman-teman untuk melihat bagaimana proses pengamanan di Masjidil Haram ya. Protokoler kesehatan di Masjidil Haram itu seperti apa ya. Kemudian sholat tarawihnya itu seperti apa ya, apakah berjarak atau tidak, kita lihat ya. Oke, jadi pertama kita melihat seperti di gambar ini bagaimana para petugas kesehatan dari Wizaratus Shihah, Kementerian Kesehatan, memeriksa suhu tubuh seluruh imam-imam yang akan masuk ke area Masjidil Haram ya. Kita bisa lihat di sini bagaimana pimpinan dari Masjidil Haram, Masjid Nabawi Syekh Sudes diperiksa oleh petugas kesehatan ketika masuk masjid. Kemudian selain itu juga, selain dicek suhunya, kemudian juga harus atau wajib menggunakan hand sanitizer untuk masuk ke dalam Masjidil Haram. Nah, kita bisa lihat ya. Kemudian tidak hanya imam, artinya semua yang akan masuk ke Masjidil Haram itu suhunya diperiksa ya. Seperti itu. Nah, kemudian kita bisa lihat di sini bagaimana sholat taraweh di Masjidil Haram. Pada hari pertama taraweh itu safnya seperti biasa, artinya tidak berjarak. Kemudian hari kedua sama, tidak berjarak, artinya normal safnya. Nah, hari ketiga taraweh itu terjadi perubahan. Safnya ini antara satu jamaah dengan jamaah lain ini berjarak. Seperti yang kita lihat persis seperti di Indonesia. Ada jamaah yang melakukan sholat seperti itu. Nah, saya searching di nu.or.id, meskipun sebenarnya meskipun ada perbedaan antara ulama di suatu negara ya tentang boleh atau tidaknya melaksanakan sholat berjamaah atau sholat Jumat berjamaah ketika ada wabah COVID seperti ini, namun ada kaidah fikih mengatakan hukmul hakim yarfa'ul khilaf. Ada putusan pemerintah menyudahi perbedaan. Artinya kalau pemerintah sudah memutuskan A atau B, maka seyogianya seluruh ulama itu ikut, meskipun pada kenyataannya tidak demikian, karena perbedaan itu pasti tetap ada dan susah untuk dipungkiri. Tetapi kalau dilihat dari keterangan fikihnya, di sini saya baca bahwa tidak masalah sholat dengan saf berjarak itu. Nah, di sini ada keterangannya dari kitab Rawdatul Thalibin ya, karangan Imam An-Nawawi, bahwa pada intinya ya, karena ini termasuknya adalah darurat ya, daruratus syar'i, maka sholatnya tetap sah ya, sholatnya tetap sah dan tidak ada masalah seperti itu. Tetapi kemudian yang lebih utama itu adalah mentaati apa yang telah dianjurkan oleh pemerintah. Dalam hal ini adalah pakar-pakar kesehatan. Karena
dalam hal kesehatan ini yang harus diikuti adalah orang yang mengerti tentang kesehatan atau para tokoh medis atau kesehatan, ya, bukan ulama yang ahli fikih. Ulama ahli fikih ini juga ikut apa yang telah dikatakan oleh para dokter atau para pakar kesehatan seperti itu. Jadi seperti itu teman-teman, kegiatan yang sholat tarawih yang ada di Masjidil Haram di Mekah, ya, di sistem kesehatannya ditingkatkan, sistem protokoler kesehatannya ditingkatkan untuk masuk ke Masjidil Haram maupun Masjid Nabawi. Kemudian sholatnya pun sekarang sudah berjarak, ya, tidak normal seperti biasa. Demikian video singkat ini, mudah-mudahan dapat menambah wawasan teman-teman yang mungkin sempat ribut kemarin mempermasalahkan saf sholat yang berjarak. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.